Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Nurul Hidayah, NIM 2018-20-149 dari kelas paralel. Cita-cita saya adalah ingin menjadi salah satu warga Indonesia yang ikut serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkeadilan sesuai yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila dan memajukan bangsa Indonesia. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai sistem peradilan pidana yang saya cita-citakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Era reformasi di Indonesia membawa dampak terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adanya pemahaman yang tidak tepat terhadap Pancasila mengakibatkan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mampu menjadi penerang dan menjadi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan kehidupannya apabila diterapkan dengan baik. Lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar dapat menjadi penerang dan penunjuk arah guna tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Negara berharap adanya perubahan yang mendasar agar masyarakat, bangsa, dan negara kita kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa yang besar dengan ideologi yang mendasar yang menjadi gambaran budaya Indonesia serta mantapnya pemahaman atau moral knowing atau ajiknya penghayatan atau moral feeling dan konsistennya pelaksanaan atau moral action nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Kondisi politik yang labil di Indonesia pasti dijadikan alasan untuk mendalami nilai-nilai Pancasila. Namun, pada saat kondisi politik mulai stabil, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kondisi hukum yang adil. Hal inilah yang perlu untuk dikaji secara mendalam. Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian, keampuhan, dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah. Segala pengaturan penyelenggaraan di kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu 1. Nilai ketuhanan sila yang pertama. Sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju tri kerukunan umat beragama, antara lain kerukunan interumat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
Kedua, nilai kemanusiaan. Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Ketiga, nilai persatuan. Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan. Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kesemuanya ditetapkan berdasarkan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Terhadap kondisi sistem peradilan pidana Indonesia diakui bahwa belum bisa menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila yang termaktub di dalamnya. Kehadiran nilai-nilai Pancasila mempunyai posisi penting pada penegakan hukum pidana agar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan dan perubahan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan hukum yang diposisikan sebagai objek, dengan menjalankan peran hukum dalam mewujudkan hukum yang baik dan proporsional yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup atau kebiasaan di dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai subjek dalam pembangunan, maka masyarakat sebagai penggerak dan pengawas dari bangunan hukum itu sendiri. Terhadap kedudukan seperti inilah diperlukan peran penting dari Pancasila untuk memproduksi hukum yang menjawab persoalan-persoalan dan perilaku di dalam masyarakat. Adapun dasar pijakan dari penegakan hukum agar tertanam terus jiwa Pancasila di dalam hidupnya, diharuskan mempunyai hukum yang responsif, hukum yang melihat suatu kejalan dengan tidak hanya melihat dari sekedar aturan belaka tetapi melihat dari perilaku kehidupan manusia. Reformasi hukum yang dituangkan dalam sebuah kebijakan harus tetap berkaca kepada moral yang hidup, tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat supaya nilai-nilai baik, perilaku bagus akan tertanam dalam pembangunan hukum dan dapat menegakkan hukum yang benar dan mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, kesimpulannya pemaknaan dari konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan serta bisa menegakkan hukum sebagaimana yang tersirat dalam kandungan Pancasila seutuhnya. Kondisi sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mencapai rasa keadilan masyarakat membuat sistem penegak hukum dipandang masyarakat bukan lagi sebagai tempat pencari keadilan seutuhnya. Sebagai contoh penjatuhan vonis bersalah kepada Nenek Asyani yang merupakan suatu wujud bahwa sistem peradilan pidana belum mencapai rasa keadilan bagi masyarakat dan belum bisa menerapkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila khususnya nilai kemanusiaan. Dalam hal reformasi sistem peradilan pidana Indonesia mendatang memang dibutuhkan sebuah perubahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila mulai dari subsistem struktural, subsistem substansial, dan subsistem kultural. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.